Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon
Adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI.
Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar.
Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya.
Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang diduplikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
Ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya. Makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024 data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi.
Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU.
Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat.
termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.
Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan
jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
Ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024 data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya.
Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024 data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realkon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realkon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realkon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realkon lebih besar. Berdasarkan Realkon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Roma Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang.
dilihat di lapangan sudah turun, tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan.
Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai.
Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak.
Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat.
PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon
adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024.
Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia.
Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Roma Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai.
Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon
adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri.
Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%.
Raihan suara PSI di angka 8,11%, menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang diduplikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal.
Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta,
suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
Ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari.
Pada Senin 4 Maret 2024 data yang masuk dalam real count KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk real count Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi real count lebih besar. Berdasarkan real count KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di real count sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap
tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibober, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya.
dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal.
Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR.
Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024.
Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romah Hurmusi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah
dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.042.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi realcon lebih besar. Berdasarkan realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari
real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya.
Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal.
Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak, ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos gempar PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gempar partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%.
Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar, Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%,
Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian, para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah
agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil Sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg Nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%.
Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%. Kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi menyebut,
ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus